Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Jikalau ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, percayalah Tuhan adalah sumber pertolongan dan kesembuhan dalam kehidupan kita. Mari saya mau mengundang kita semua dimanapun kita berada. Kita boleh mengambil bagian penyembahan pada saat ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan isi hati kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan kepada Tuhan betapa baiknya Tuhan. Kita mau menyatakan Tuhan, dari manakah pertolongan kami kalau bukan dari Engkau ya Bapa. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita lebih lagi nyatakan kami perlu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada hari ini Minggu. Oleh sebab itu saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu dalam nuansa ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Dan tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kembali diambil dari periskop yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tertulis di dalam Lukas pasal 16, mulai ayat 19 sampai ayat 31. Kita akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kita sampai di sini saja, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah, memperdengarkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menuntun hidup kami, supaya kami hidup berkenan di pemandangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dan berkati kami yang mendengar. Juga terlebih lagi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya oleh kemampuan daripada Roh Kudus-Mu saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, di rumah atau dimanapun berada, kita sudah membaca firman Tuhan dari periskop
yang sudah kita baca beberapa minggu ini, saya akan mengambil ayat pokok yang ditulis di dalam ayat 22. Saya baca ulang demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati. Dari ayat pokok ini jelas kita tahu bahwa kedua orang ini sudah mengalami kematian atau maut. Ya. Apapun kondisi, keadaan, dan berapapun umur, seperti kedua orang ini tidak dijelaskan berapa umur mereka, tetapi sama-sama mengalami kematian. Jadi kematian atau maut itu merupakan suatu realita hidup yang harus dihadapi oleh setiap insan manusia di atas muka bumi, keturunan Adam dan Hawa. Suka atau tidak suka, kita harus hadapi maut atau kematian. Selain daripada realita hidup, kematian itu merupakan realita hidup, juga bahwa singkatnya kehidupan di atas muka bumi juga merupakan satu realita. Coba bayangkan, ya, untuk menjelaskan kehidupan di muka bumi, baik orang kaya maupun Lazarus, cuman butuh 3 ayat, yaitu dari ayat 19 sampai 21. Sementara untuk menjelaskan kehidupan setelah kematian di alam kehidupan yang akan datang, dibutuhkan 10 ayat mulai dari ayat 22 sampai 31. Ya. Demikian dijelaskan. Coba kita lihat bahwa memang kematian itu merupakan suatu realita hidup yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Tidak bisa dihindari, sebab firman Tuhan sudah katakan bahwa sama seperti manusia, satu kali saja mati dan setelah itu dihakimi, maka kita tidak bisa menghindari, karena ini sudah merupakan ketetapan Allah. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Kalau firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu tidak memandang status, umur, kondisi, keadaan, kaya, miskin, tua, muda, sehat atau tidak sehat, semuanya akan mengalami kematian, maka semestinya kita sebagai gambaran 5 saudara yang masih hidup, yang diinginkan oleh orang kaya itu, supaya menata hidupnya sedemikian rupa jangan sampai akhirnya mengikuti jejak orang kaya itu berakhir di neraka kekal, maka kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kepada kita telah terang benderang dipaparkan oleh firman Tuhan dengan lugas dan jelas bahwa ternyata kedua pribadi ini, ya, sama-sama hidup di atas muka bumi, tetapi memiliki kehidupan yang berbeda setelah mengalami kematian. Coba perhatikan, ya. Lazarus hidupnya susah di atas muka bumi, tetapi ketika setelah dia mati, ternyata dia mengalami satu kehidupan yang senang, dihiburkan di pangkuan Bapa Abraham sebagai gambaran surga. Sementara itu orang kaya yang tadinya hidupnya senang, penuh dengan gemaria, kesukaan dan kenikmatan hidup, setelah mati ternyata mengalami siksaan yang luar biasa, sampai dia katakan panasnya tak tertahankan dalam nyala api siksaan neraka kekal. Nah, kalau kita dipaparkan firman Tuhan sedemikian rupa, marilah kita melihat kehidupan kita, bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan ini, supaya kita jangan sampai mengalami seperti orang kaya. Saya akan memberi tema khotbah pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu musuh setiap umat manusia. Nah, kematian ini, saya percaya semua agama telah memberikan penjelasan kepada umat-umatnya bagaimana hidup yang sesungguhnya benar, supaya mati masuk surga. Jadi karena kematian itu juga merupakan realita hidup, kita pun harus memperhatikan kehidupan ini dengan baik-baik, ya. Perihal kematian, orang memandang kematian itu atau menganggap kematian berbeda-beda. Ada orang yang menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang Anda usah dipikirkan lah,
Pokoknya sudah mati, sudah selesai, nggak perlu dipikirkan. Coba kita lihat satu ayat ya, di dalam Yesaya pasal 22 ayat 13, di sana dikatakan, tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Coba lihat betapa orang ini menganggap kematian itu dengan sinis. Apa gunanya dipikirkan? Oh, besok mati, kalau sudah mati ya sudah selesai, gak perlu dipikirkan panjang lebar, ya. Itu. Sementara ada juga yang memandang kematian itu dengan penuh ketakutan, ya, tidak siap menghadapi kematian, sehingga manusia mencoba berbagai usaha untuk menghilangkan efek ketakutan itu dengan menamakan tempat peristirahatan mayat bukan lagi dinamakan pekuburan, tapi disebut dengan taman. Contoh, Taman Iman yang ada di Medan. Yang lain lagi, contoh, ya, San Diego Hill yang ada di Jakarta, di tempatnya agak berbukit-bukit. Di sana kadang-kadang orang juga makan minum, bisa meeting, bisa bersukaria. Yang ketiga, misalnya Memorial Garden atau Memorial Park yang ada di Amerika. Semua ini diberi nama untuk menggambarkan bahwa betapa tempat itu memiliki pengharapan, Taman Iman. Kemudian juga disebutkan bahwa San Diego Hill ada pebukitan, pemandangannya bagus sehingga menyenangkan, bisa bersukaria. Atau Memorial Garden, Memorial Park adalah tempat kenang-kenangan. Ini membawa kita secara jiwa untuk tidak takut menghadapi kematian. Tadi dikatakan bahwa setiap agama telah mempersiapkan umatnya untuk menghadapi kematian dengan memberikan satu gambaran kehidupan yang dituntun supaya kehidupan ini jangan sampai berakhir kepada neraka kekal. Bagaimana harus menjalani kehidupan itu, ya. Nah, kekristenan yang kita baca di firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa maupun para nabi, telah memberikan satu gambaran dengan tegas lugas, selain membawa manusia yang hidup ini akan berakhir ke surga kekal melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang adalah Allah yang berinkarnasi dalam tubuh jasmani daging manusia, supaya barang siapa yang percaya pada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka melalui Dianya, yaitu Yesus, Dia katakan, Dia wartakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang diajarkan di dalam kekristenan, supaya kita berakhir, hidup kita berakhir di pangkuan Bapa di surga selama-lamanya, ya. Nah, biasanya setiap orang berusaha supaya sebelum mengalami maut, kematian, minimal ada 3 tahap yang dilakukan. 1, melakukan pemeriksaan. 2, melakukan perkiraan efek apa akibat daripada hasil pemeriksaan. Yang ketiga, solusi, ya. Tadi kita dikatakan bahwa setiap manusia harus menghadapi kematian, berarti pertemuan dengan maut ini suatu realita yang tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan kita sering mengadakan pertemuan, misalkan pertemuan sejoli. Kedua, misalnya pertemuan reuni. Yang ketiga, misalkan pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara berkembang atau negara industri, dan berbagai bentuk pertemuan, mungkin pertemuan goes, ibadah bersama atau olahraga bersama. Pertemuan-pertemuan itu dapat tidak dihadiri, dapat dihindari dengan berbagai alasan yang masuk akal. Tetapi untuk pertemuan dengan kematian dan setelah kematian menghadapi penghakiman, seperti firman Tuhan tadi sudah dikatakan, sama seperti manusia telah ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, setelah itu dihakimi, berarti pertemuan terhadap kematian dan penghakiman adalah pertemuan yang tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan kita Yesus, perhatikanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Perhatikan bagaimana hidupmu supaya kita jangan sampai berakhir di dalam maut, di dalam neraka kekal. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap manusia berusaha untuk menghindari kematian atau menunda kematian dengan melakukan 3 hal. Satu, melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan ini diketahui, apa sih sebab musabab dia sakit? Apa sebab musabab dia mati? Misalnya karena sakit. Kalau dia karena sakit, maka efek selanjutnya apa? Mari, ya. Kalau penyakit ini tidak disembuhkan, akan berujung kepada kematian, ya. Nah, oleh sebab itu solusinya apa? Obatnya apa? Demikian juga di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan yang disebut dengan kesaksian Musa dan para nabi memberikan paparan 3 solusi juga, ya, yaitu sebab musabab manusia mati, ya. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-12, ya. Roma pasal 12 Roma pasal 5 ayat 12 di sana dikatakan, ya. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah, ya, paparan firman Tuhan kepada kita setelah kita periksa kenapa manusia harus mati. Ternyata manusia harus mengalami kematian karena sebab oleh satu orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu terpapar kepada seluruh keturunan umat manusia, Adam dan Hawa, maka kita juga mengalami kematian. Demikian penjelasan firman Tuhan. Coba bayangkan betapa luar biasanya sengat daripada maut, yaitu dosa. Begitu dahsyatnya, sama seperti sengat ular kobra apabila tertancap dalam tubuh manusia. Digigitan ular kobra itu, maka racun yang berbisa itu menjalar ke seluruh tubuh, dan seketika manusia itu akan mengalami kematian. Demikianlah sengat maut, yaitu kuasa dosa. Oleh karena satu orang telah berdosa, maka keturunan daripada Adam dan Hawa semuanya terpapar oleh sakit dosa ini, sehingga manusia harus mengalami kematian. Begitu dahsyatnya paparan daripada dosa ini. Karena firman Tuhan katakan juga kepada nenek moyang kita waktu masih ada di Taman Eden. Di sana dikatakan, ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Ini yang dilakukan, yang sudah terjadi dalam kehidupan nenek moyang kita. Oleh sebab itu, karena sengat dosa itu menjalar ke seluruh muka bumi, ke setiap manusia, keturunan Adam dan Hawa, kita tidak bisa menghindari kematian. Artinya kematian itu menjadi realita hidup nyata. Kematian itu bagaikan sengat yang ditancapkan dalam tubuh kita. Sama seperti COVID-19 ini. Satu orang OTG bisa terpapar satu keluarga, satu kantor, satu jemaah, satu bangsa, bahkan sekarang sampai ratusan bangsa. Semua manusia sekarang mencari obat. Solusinya apa? Vaksin apa yang bisa dipergunakan yang berkhasiat untuk menghentikan keganasan daripada COVID-19 sehingga orang tidak mengalami kematian. Nah, firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan bahwa kita punya musuh, yaitu sengat dosa. Oleh karena itu, mari perhatikan. Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa sengat dosa itu, yaitu maut, telah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan mengalami binasa, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Musuh utama setiap manusia adalah maut. Oleh sebab itu, mari untuk menghindari maut itu, tadi kita katakan, setelah kita tahu sebab musababnya, kita datang cari solusinya.
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menawarkan solusi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia datang menjadi Juru Selamat untuk membawa Anda dan saya supaya ke surga kekal selama-lamanya. Kita akan sambung minggu depan juga dengan tema yang sama, yaitu musuh setiap manusia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Engkau begitu luar biasa. Sebab musabab adalah dosa, tetapi Engkau datang, mati di atas kayu salib, darahmu tercurah untuk menghapus dosa setiap umat manusia. Oleh karena itu, Engkau telah mengalahkan sengat maut, yaitu dosa yang menjadi musuh setiap manusia. Maut yang menjadi musuh setiap manusia telah Engkau kalahkan. Oleh sebab itu kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah seluruh pendengar pada pagi hari ini mempersiapkan hatinya, boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Sehingga kami memandang kematian adalah satu tahap kehidupan untuk beralih dari dunia ini pada kehidupan kekal selama-lamanya dalam pangkuan Bapa Abraham atau dalam surga kekal bersama Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.